Dan menurut saya di awal-awal itu fase awal dengan ada respon cepat dari nama-nama yang tadi kita sebut, meskipun ada blundernya, termasuk Pak Zulhas, itu menurut saya cukup harus kita lihat sebagai sesuatu yang kita apresiasi. Saya lihat justru publik atau kita semua tersibukkan dengan isu yang lebih sifatnya gimmickal tadi, bukan lebih yang 3 poin substansial tadi. Iya. Gitu. Jadi itu yang terabaikan justru. Iya. Kalau sosial kontes dalam ranah politik bisa terjadi juga political contest. Oke. Jadi ada isu tidak bisa terhindarkan, ada isu kontestasi politik di sana, ada isu rivalitas politik di sana. Karena ada yang merasa tidak happy juga, mungkin ada satu hal yang mungkin kelihatan lebih menonjol dibanding yang lain. Ini tidak berada dalam ruang hampa. Jadi setiap orang akan bisa mengklaim, bisa memaknai situasi yang terjadi untuk kepentingan dirinya. Gitu. Jadi tidak ada yang steril di situ, Mas. Sehingga yang kita lihat adalah manfaatnya. Bahwa emang ada pertarungan, pasti karena tidak berada dalam ruang hampa. Seperti saya sampaikan tadi, jangan-jangan ini proyeksi pemilu dan Pilpres 2009 sudah diawali di 2026. Oke, welcome to Talk Politik dan bersama kakak gua Dimas Oki Nugroho. Ampun. Mas, lu sebenarnya kalau mau dibilang lu tuh lebih bangga jadi orang Surabaya atau bukan gini. Lulusan Erlangga Surabaya yang ketua Ikatan Alumni Bukoviva atau lulusan New South Wales gitu. Betul, Erlangga lah. Bagaimanapun Universitas Erlangga itu atau kampus-kampus di Indonesia itu kan adalah kawah candera di muka untuk ya so-called mungkin ya aktivis-aktivis, terus juga dan itu mampu untuk membangun sebuah basis sosial yang baik. Jadi Surabaya itu kan bagi saya dan Jawa Timur ya itu unik lah dalam konstelasi secara antropologi politik ya, dalam politik nasional itu. Sebagai seorang sivitas akademika, lu percaya gak ijazah Jokowi palsu? Wah, ini menarik pertanyaannya. Logiksnya masuk gak apa yang kita perdebatkan selama ini ya soal ijazah Jokowi palsu, sampai kemarin akhirnya Pak Jokowi ngomong ya ini orkestrasi politik, saya sudah tahu orangnya siapa. Ini untuk mendowngrade. Begini, sebenarnya kalau untuk kasus ijazah ini menurut saya secara simpel saja itu saran saya kepada Pak Jokowi ya, ukurannya adalah ya tunjukin saja ijazah yang dia punya, yang dia simpan kepada publik. Segampang itu. Tapi ketika itu tidak terjadi maka terjadi penggorengan gitu. Tapi kalau saya sebagai political observer, isu ini jelas juga di sisi lain juga menguntungkan Pak Jokowi karena terus dibicarakan oleh publik. Meskipun tone-nya negatif dan itu menurunkan credibility. Bad news is good news dalam strategi media. Dan menurut saya Pak Jokowi mungkin memahami itu ya sebagai sosok penguasa yang bertahan di kursi presiden selama 2 periode. Dan jadi menurut Pak Jokowi menikmati nih perdebatan. For some extent saya melihat dia bukan menikmati tapi dia mengambil juga benefit dari situ sehingga isu itu tetap selalu muncul di top of mind di media dan publik. Jadi kepentingan Pak Jokowi sebenarnya secara politik ya, lu sebagai political observer melihatnya semakin panjang semakin bagus buat gua gitu. Iya. Dan problemnya juga secara nasional juga secara publik untuk konteks negara ya itu juga sebenarnya kan kalau dilihat dari positif negatif itu juga tidak baik untuk bangsa ini ya karena bagaimanapun isu seorang presiden yang pernah memimpin 10 tahun lalu dicurigai atau dituding ya ijazahnya palsu itu kan juga as a national display tidak baik juga sebenarnya. Jadi kalau ditanya pun hari ini kepada Presiden Prabowo, Presiden hari ini apakah isu terkait dengan ijazah ini positif atau negatif untuk bangsa ini, menurut saya juga pasti dia akan setuju kalau ini negatif. Tapi kan ini menjadi simpel sebenarnya kalau kita mau cari solusinya adalah ya Joko Widodo harus bisa menunjukkan kepada publik sehingga bisa mendiskoneksi semua tudingan-tudingan ini kan. Menunjukkannya di publik saja seperti kita menunjukkan ada public expose gitu. Public expose. Atau menurut lu yang paling layak dan paling paling pantas untuk Pak Jokowi membela diri adalah di pengadilan.
Bisa jadi. Dia menunjukkannya di pengadilan. Di pengadilan. Nah, menurut lu lebih cocok yang mana? Public expose kah atau di pengadilan lah gue akan mengekspos? Biar peradilan yang mengekspos. Bisa ini juga asli kalau atau dia enggak. pakai legal politics, maka dia butuh sebuah forum yang legitimate gitu loh. Intinya ya seperti yang Jokowi bilang, gue nggak mau didikte oleh publik atau siapapun gitu ya terkait dengan apa yang harus gue lakukan misalnya. Terkait itu kan sangat personal sama dia ya. Tapi hari ini kan itu menjadi public debate gitu. Nah public debate ini, nah ini akan menjadi menarik kalau kita bicara bagaimana orang kemudian mencoba untuk mengambil atau memaknai sebuah situasi politik untuk kepentingan apa, gitu. Dan tarik menariknya kan di situ. Bagi kelompok seperti siapa yang menantang Jokowi untuk menuding ijazahnya palsu ini, itu diambil untuk motifnya pastinya untuk mendekonstruksi atau demitologisasi seorang Jokowi ya, secara politik dan mendowngrade mitos-mitos ya atau influence Jokowi atau leverage Jokowi di mata publik secara politik. Tapi bagi Jokowi juga bisa melakukan meaning making dari situasi yang terjadi di situ adalah bahwa menurut saya itu akan sangat menguntungkan Jokowi karena sampai saat ini pun yang masih dibahas di top of mind di berbagai media itu lagi-lagi adalah persoalan ijazah dia muncul terus secara eksis. Debat TV gue rasa hampir topik yang paling seru dan ratingnya paling tinggi debat Jokowi. Ijazah. Ada langkah hukum dikit didebatin terus seru. Iya. Ada langkah jadi maksud gue it takes two to tango kan. Betul, rumusnya adalah lebih bagus diperbincangkan secara terus-menerus ketimbang menghilang sama sekali di ruang publik. Kalau ini bagus diperbincangkan buat political gain Pak Jokowi, harusnya Pak Jokowi nggak menempuh jalur hukum dong. Maksud gue biar aja ini jadi tarung bebas di ranah publik gitu. Ya, tapi kan ini juga permainan yang tidak bisa dia mainkan sendiri. Dia kan harus ngikutin ritme yang akan terjadi. Kalau pihak lawannya mendesak supaya ini kemudian ditunjukkan di pengadilan, dibuktikan, dia kan tetap harus mengikuti dan menunggangi situasi yang terjadi kan. Gitu. Jadi Jokowi mencoba untuk bermanuver dari situasi-situasi yang ada dan saya pikir ini kalau kita lihat dari karakter seorang Jokowi dan bagaimana dia muncul ya zigzag politik ini itu sangat canggih dilakukan oleh Jokowi. Jadi jurus-jurusnya tidak biasa. Dan kita akan lihat ini lagi buat political observer kita di media kita mau lihat nih sirkus atau silat-silat atau jurus-jurus apa yang akan dilakukan Pak Jokowi. Ini kan kayak kita lihat Messi atau Ronaldo dalam menggiring bola kan dalam situasi yang jadi Jokowi ini dia punya cara. Keunikannya dan ya kalau orang bisa bilang kehebatannya adalah dia mampu memainkan jurus-jurus yang out of the box. Ya itu karena kecanggihan beliau karena mungkin pernah survival dalam situasi yang sulit di masa lalu. Jadi andalannya itu adalah yang street smart. Jadi ya ini rumusnya Bang Pacul nih Korea nih. Korea gitu. Kan? Jadi dia harus bisa menggunakan resource yang terbatas untuk memastikan kepentingannya secara optimal itu bisa terpenuhi gitu. Dan ini adalah jurus yang bisa dia lakukan ketika dia tidak lagi memegang kekuasaan tetap harus dibicarakan terus diingat oleh publik. Bahkan di saat buruk, di saat dihujat, di saat lagi dicoba didemoralisasi, dia bisa kalau bahasa lo tadi bagus banget tuh meaning making. Meaning making itu artinya bahasa manusianya tuh bahasa Jawa Timur deh. Ya menunggangi berbagai isu sehingga kemudian interest kita bisa terpenuhi di sana. Nah, nih kita soal tunggang menunggang nih Mas. Meaning making nih. Ini penting belajar dari Jokowi yang meaning making hal yang sebenarnya bisa negatif tapi secara politik ternyata lu bisa ambil gain politiknya di situ. Bad news is good news. Bad news itu ini penting nih. Nggak banyak orang yang punya kesadaran itu tuh ya. Bagi dia bad news itu adalah mampus gua, selesai karir gua. Ini enggak. Tidak. Kalau dimasak dengan benar jadi kekuatannya adalah bagaimana mengoptimalisasi kelemahan-kelemahan kita itu kemudian menjadi sebuah konsumsi publik. Karena yang negatif bisa di-switch menjadi positif. Tinggal menggunakan coding atau signifier, penanda. Bahwa orang kalau ingat Jokowi pasti orang akan mereferensi pada banyak hal. Tidak hanya soal ijazah palsu, tapi persoalan pembangunan infrastruktur, bisa politisi from zero to hero. Dan bisa apapun karena Pak Jokowi bagi para pendukungnya. Iya, karena Pak Jokowi bukan ketua partai, bukan apa, jadi cara dia masuk ke gelanggang pembicaraan adalah salah satunya dengan kontroversi. Tetap memastikan Jokowi itu sebagai coding politik bagi publik itu tetap teraktivasi dan eksis. Kalau mau algoritma masuk ada coding ini harus lu libatkan, harus libatin. Kan? Baru ini punya atensi. Paling tidak memelihara pro kontranya. Karena bagi pronya Jokowi tetap Jokowi is a dewa gitu. Bagi yang
tidak suka Jokowi tetap aja. Oke. Dan itu yang dijaga gitu situasinya. Oke, gue masuk ke pernyataan lo tadi tuh. Meaning making. Kalau mungkin di bahasa yang lebih normal ada riding the wave lah. Ya. Baik isunya positif atau Betul. negatif, lu harus riding the wave. Peristiwa apapun lu bisa Bener. manfaatkan itu Bener. untuk kepentingan. Nah kemarin ya ini kita tahu baru Indonesia baru dilanda bencana, Sumatera berduka, situasinya tentu saja sangat memprihatinkan dan menyedihkan ya, Mas Dimas ya. Kemarin presiden dan kita udah tahu lah beberapa kontroversi terjadi, ada olok-olok, ada tepuk tangan, itu juga mengiringi perjalanan ini. Presiden kemarin meng-highlight di sidang kabinet paripurna, salah satunya menyikapi soal ada tepuk tangan, ada juga komentar negatif tentang bagaimana aksi pembantu-pembantunya di kawasan di daerah bencana. Kita lihat dulu pernyataannya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya. Wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan. Kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Keren. Keywordnya wisata bencana dia sebut, presiden sebut 3-4 kali mungkin tadi berapa kali lah, agak sering. Rakyat jangan jadi objek. Betul. Buat pejabat yang turun ke sana harus yang punya tugas dan portofolio. Ini lu lihat ini kita Salah tahu satu lah. lagi. Apa? Yang bisa mengatasi masalah. Yang bisa mengatasi masalah. Rakyat jangan jadi objek. Betul. Wisata bencana yang punya tugas dan portofolio dan menyelesaikan harus apa tadi? Bisa mampu mengatasi masalah. Mampu mengatasi masalah. Terkait dengan tadi relevansi yang punya portfolio dan bisa mengatasi masalah. Menurut lu gimana? Melihat situasi terkini kita tahu lah. Yang rame kemarin Pak Zulhas misalnya di Sumatera ya. Ya, ada banyak lagi, ada banyak sosok ya di situ, pejabat negara yang muncul. Menurut saya juga bukan hanya Zulhas ya. Tapi artinya juga kalau kita lihat itu gini, satu bahwa statement presiden ini adalah statement negarawan, seorang pemimpin negara yang memang diharapkan oleh publik, oleh masyarakat, dia harus kasih statement seperti itu setelah melihat banyak perbincangan publik di media sosial, itu kan terkait dengan pro kontra keterlibatan dari banyak pejabat yang turun ke bencana dan lalu kemudian mengambil bagaimana mereka mencoba untuk memaknai situasi bencana yang ada di sana gitu ya, dengan kontribusi mereka turun ke lapangan atau melakukan pencitraan dan seterusnya. Nah itu sudut pandangnya lagi-lagi kan dari berbagai aspek bisa gitu. Nah tapi kalau saya lihat, saya justru ingin menilai bahwa apa yang terjadi kemarin itu dari segi substansi bagaimana seharusnya respon dari pertama-tama tentunya diharapkan adalah negara. Jadi harus ada quick response, quick disaster response yang dilakukan oleh negara sebagai otoritas yang legitimate untuk memang muncul ya, mengatasi dan menanggulangi persoalan. Itu satu hal. Nah, yang kedua bahwa kemudian terjadi situasi yang tadi dibilang presiden ada semacam wisata bencana dan seterusnya, ini kan memang menjadi persoalan ketika dianggap beberapa menteri atau pejabat negara datang ke situ itu lalu kemudian melakukan pencitraan gitu. Nah, saya lebih ingin melihat bahwa secara mengembalikan itu pada ukuran utamanya, indikatornya, bahwa tadi itu apakah memang dia relevan apa tidak, ya kan, dia punya portfolio apa tidak. Lalu kedua, dia mampu memang memberikan solusi. Jadi yang pertama itu yang ada 3 lah. Yang pertama quick response,
Yang kedua adalah dia relevan apa tidak memang untuk merespon situasi yang terjadi di lapangan. Yang ketiga lalu kemudian dia berimpact apa tidak. Oke. Nah kalau tadi yang disampaikan oleh lu itu adalah sosok seperti Julhas misalnya sebagai Menko Pangan, justru menurut saya dia punya relevansi, dia punya portfolio. Tugas dan portofolio masuk. Ketemu masuk. Dia ingin memastikan bahwa ini katanya kan persoalan pangan ini menjadi problem besar pastinya di masa bencana, itu dia lakukan. Yang kedua adalah quick response. Setahu saya jika tidak salah ya, itu adalah bagaimana dia adalah salah satu dari pejabat negara yang tinggi ya, yang memang turun ke lapangan untuk merespon segala persoalan di lapangan. Dia salah satu orang dari pemerintah pusat yang turun ke lapangan. Nah yang ketiga dan itu berdampak. Nah saya ingin lihat adalah bagaimana end game-nya. Apakah memang itu dia mampu untuk memberikan kontribusi dan itu menjadi solusi bagi masyarakat di sana? Kita tahu kan ini kan remote area daerah ya. Tapi bahwa ada gimmick di situ dibilang pencitraan dan seterusnya, itu ya itu saya lihatnya dari sudut pandang dua gitu. Bagaimanapun Anda seorang pejabat negara, apalagi seorang politisi, pasti Anda nggak akan bisa jauh dari kamera dan dari publisitas. Sorotan, which is itu automatically itu embedded, gitu, nggak bisa terhindar. Itu given ya. Gitu. Dan apapun yang dilakukan pasti ada pro kontranya, gitu. Nah, saya tidak membahas lalu kemudian strategi pencitraan itu seperti apa dilakukan, dan itu bagi saya itu tetap akan ada pro kontranya gitu. Yang harus dilihat adalah respon cepat. Yang seharusnya bisa memberikan respon cepat ini juga selain Menko yang terkait dengan Menko Pangan, juga mungkin Menko Infrastruktur, tapi juga Kepala BNPB misalnya. Kepala BNPB ini dia punya legitimate, dia punya undang-undang untuk segera merespon dan berkomunikasi dan membuka kepada publik persoalannya seperti apa. Nah masalahnya Kepala BNPB kan di awal-awal masa bencana kan juga jadi sorotan kan. Karena statementnya gitu. Betul. Yang dianggap mengecilkan. Nah dalam situasi seperti ini memang ketika respon cepat ini dan ada sudut pandang begini lalu kemudian ada political perspektif di sana yang masing-masing mencoba untuk memaknai dan mengklaim situasi yang terjadi, itu menurut saya tidak bisa terhindarkan. Ada sebuah buku berjudul The Politics of Crisis Management, dan ini buku bagus banget gitu ya. Jadi bagaimanapun dalam menghadapi situasi disaster atau krisis ya, situasi krisis seperti disaster, itu memang yang paling penting adalah bagaimana respon otoritas. Ya kan, negara dalam hal ini kalau di Indonesia tentunya BNPB atau paling tidak yang bisa merepresentasikan negara, ya kan, dan itu penting, itu terkait dengan leadership. Dan menurut saya di awal-awal itu fase awal dengan ada respon cepat dari nama-nama yang tadi kita sebut, meskipun ada blundernya, termasuk Pak Julhas, itu menurut saya cukup harus kita lihat sebagai sesuatu yang kita apresiasi. Terlepas dari kalau perspektif negatif yang melihat hal itu sebagai suatu hal yang negatif ya, ada pencitraan di sana yang tidak relevan dan seterusnya. Apalagi juga diikutin oleh Zita ya misalnya. Ini orang kan utusan presiden bidang pariwisata ya di situ. Nah itu juga menurut saya itu kita put aside ya. Tapi kita lihat, saya ingin melihat lebih pada respon negara, itu satu. Yang kedua bagaimana kemudian dia mampu membawa solusi bagi persoalan yang terjadi di lapangan. Nah lalu kemudian kita lihat bagaimana penggorengan terjadi di media sosial, yang saya lihat justru publik atau kita semua tersibukkan dengan isu yang lebih sifatnya gimmickal tadi, bukan lebih yang 3 poin substansial tadi. Gitu. Jadi itu yang terabaikan justru. Kita lagi-lagi publik terseret pada isu-isu yang receh, yang membicarakan soal gimmick-gimmick yang ini, tanpa melihat bahwa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah lagi-lagi itu adalah selain persoalan bantuan adalah mengupdate kepada publik. Dan itu adalah otoritinya BNPB gitu. Nah, jadi tadi jika dikaitkan dengan bagaimana the politics of meaning making ini, itu tidak bisa terhindarkan. Dalam buku itu dijelaskan bagaimana terjadi dalam sebuah krisis itu setiap pihak itu bisa mengambil langkah yang tadi Anda sebut sebagai riding the wave gitu. Orang mencoba untuk mengklaim itu tidak bisa terhindarkan. Dalam buku disebut namanya social contest. Kalau social contest dalam ranah politik bisa terjadi juga political contest. Jadi ada isu tidak bisa terhindarkan, ada isu kontestasi politik di sana, ada isu rivalitas politik di sana. Karena ada yang merasa tidak happy juga, mungkin ada satu hal yang mungkin kelihatan lebih menonjol dibanding yang lain, ada institusi yang kemudian yang mestinya muncul terlihat lemah tapi kemudian tidak mampu perform, lalu sebenarnya ada yang lain yang lebih terlihat lebih sigap. Jadi maksud lu ada orang selain tadi
isu gimmickal ya, yang kemudian rame dan orang akhirnya fokus di isu gimmickalnya bukan isu substansinya. Ada aktor politik atau kekuatan politik yang lain yang nggak suka Pak Zulhas lebih dulu atau terlalu cepat datang ke lokasi bencana, gitu maksud lo? Bisa aja karena dalam situasi kan politik ini bukan ruang hampa. Orang akan melihat dalam situasi begini kan mencoba untuk menunjukkan kepada publik, kepada pemimpin, kepada siapapun bahwa dia tidak ingin kehilangan performa dalam situasi yang memang genting atau memang diharuskan dia untuk muncul gitu. Tapi apapun itu bahwa pencitraan yang lebay, yang ekstrim itu kita tolak. Itu publik tidak suka dan publik hari ini sangat cerdas dengan itu. Tapi saya lagi-lagi ingin menundukkan persoalan bahwa yang dihadapin di bawah itu di Aceh, di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat itu real persoalannya. Rakyat butuh pangan, rakyat butuh infrastruktur yang terkoneksi kembali, butuh rumah, ya kan, butuh bantuan gitu dan butuh atensi gitu. Nah itu menurut saya satu hal yang harus kita apresiasi dari aparat-aparat di pemerintahan Presiden Prabowo bagi yang merespon secara pertama itu menurut saya is okay. Oh karena Pak Zulhas termasuk kalau kita bicara Pak Zulhas ya Pak Zulhas termasuk quick respon dia cepat. Terlepas responnya dari strategi pencitraannya kemudian keliru, keplesetnya di situ dan lalu kemudian terjadi penggorengan, orang bisa menyebut itu ada kontestasi sosial dan kontestasi politik di sana dari berbagai pihak yang mungkin tidak suka ya dengan situasi yang berkembang itu kita harus sadari bahwa tadi itu saya sampaikan bahwa politik itu atau pemerintahan ini atau aktor-aktor ini atau bahkan semua kebijakan yang dilakukan itu tidak berada di ruang hampa. Itu pasti akan ada aksi dan reaksi. Gue punya beberapa pertanyaan turunan. Pertama, batas-batas meaning making apa yang secara ethically dan secara fungsional itu layak dan diperbolehkan? Kan riding the wave nih boleh nih. Menurut lu ethically dan itu tidak terhindarkan. Bukan boleh tidak boleh. Tapi itu inevitable. Itu tidak terhindarkan. Keniscayaan. Disengaja ataupun tidak disengaja. Exactly. Yang penting manfaatnya nih ya. Batas-batasnya apa menurut lu? Menurut gua tadi itu 3. Jadi pertama harus ada respon cepat dari institusi yang punya otoritas. Which is itu ada negara, pemerintah. Bisa presiden, bisa menterinya, bisa BNPB gitu. Bahkan bisa dalam skala lebih kecil kepala daerah, bisa TNI, bisa polisi. Itu instrumen negara. Itu instrumen negara. Dia harus bisa merespon cepat karena rakyatnya lagi susah. Dan itu menurut saya di fase pertama terpenuhi. Yang kedua, tadi itu apakah dia mampu, dia apakah relevan apa tidak dengan tugasnya seperti yang disampaikan oleh presiden tadi, which is very right. Bahwa dia relevan apa tidak, memang kesana untuk memang memberikan respon. Gitu. Legitimate apa tidak di mata publik karena lagi-lagi publik very smart, dia cerdas gitu. Dia ngelihat nih orang relevan apa tidak tiba-tiba di situ. Makanya presiden menyampaikan jangan dijadikan wisata bencana gitu loh. Rakyat yang jadi objek. Betul, rakyat jangan jadi objek. Hanya pejabat yang punya tugas dan portofolio yang disarankan ke sana. Dan yang ketiga, memang mampu memberikan solusi. Apa aja tadi kita bicara pangan, infrastruktur, rumah dan kebutuhan-kebutuhan primer yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di sana di saat itu gitu. Jadi menurut saya justru publik harus menyoroti itu hari ini. Dan informasinya ada nggak yang sekarang di-provide oleh institusi yang which is itu sekarang kalau kita lihat by law itu adalah BNPB. Dia harus menjelaskan kepada publik berapa banyak korban secara jelas, apa yang masih kurang di daerah mana yang masih belum terbuka daerahnya karena bencana, lalu kemudian masyarakat yang ini di daerah ini butuh butuh baju mungkin, butuh pakaian, butuh pangan dan seterusnya. Nah ini menurut saya tidak kemudian menjadi sporadis sehingga memunculkan individu-individu masyarakat, netizen atau influencer atau siapapun itu seperti memulai menginisiasi apapun tanpa koordinasi apapun. Ini yang menurut saya justru tidak boleh. Gitu. Nah, bahwa memang masyarakat ingin membantu. Ya kan Ferry Irwandi pengen bantu atau siapapun pengen membantu, fine. Tapi tetap harus punya leadershipnya. Negara di sini yang di depan yang memastikan bahwa bantuan dari seluruh masyarakat sipil yang ingin ya kan terlibat atau membantu para korban yang terdampak itu tersalurkan dengan tepat. Leadership in crisis ini ya. Leadership mungkin in lu crisis. sering ngomong kan. Betul. Nah, gue pertanyaan turunan dari itu. Lu menjabarkan ada tiga pilar penting lah. Satu, siapa yang paling cepat respon. Yang kedua, barang ini barang apa.
cocok nggak nih kutub positif negatif kan sekrup sama botol sama tutupnya nggak baru pas kan. Yang ketiga manfaatnya apa? Betul. Nah yang paling rame dibicarakan kan Pak Zulhas nih. Kalau dari 3 faktor ini satu dulu deh, satu persatu coba kita bedah apa yang terjadi pada Pak Zulhas yang paling banyak disorot orang. Justru orang lebih banyak kemakan bicara gimmicknya kan, hal-hal yang sifatnya tadi itu. Dari 3 elemen ini Pak Zulhas memenuhi kriteria nggak? Menurut saya yang quick response saya apresiasi. Siapapun dari unsur pemerintah yang segera merespon di saat situasi lagi uncertain dan bingung seperti itu kita publik harus mengapresiasi menurut saya. Siapapun yang melakukan quick response, termasuk TNI juga melakukan respon dengan cepat. Nah, biasanya begini, Mas Didit, biasanya dalam situasi dimanapun, bahkan di negara maju seperti Amerika pun, ya, yang respon bencananya dahsyat ya, mereka udah sistemik dan masif begitu. Itu ketika menghadapi bencana di fase-fase awal pasti nervous dan gelagapan. Dan bisa dikatakan juga nyaris tidak otoritas seperti tidak bunyi. Yang terakhir itu ingat nggak yang kasus kebakaran dan seterusnya, kan pemerintah seperti Amerika Serikat sekalipun itu first responnya sangat lamban gitu. Dan itu menurut saya itu wajar. Betul saya lama di UNDP dan terlibat di unit disaster unit, itu kita yang paling susah itu adalah bagaimana menghitung, mengkalkulasi dan mengukur ya kan kerusakan yang terjadi. Dan itu harus cepat karena itu terkait dengan item-item yang dibutuhkan, lalu kemudian pembiayaannya bagaimana, cost recovery-nya bagaimana. Dan itu yang harus segera dilakukan. Nah, otoritasnya lagi-lagi menurut saya sebenarnya BNPB yang harus taking leadership, sehingga kemudian memberikan informasi kepada presiden, informasi yang benar. Meskipun kalau nggak salah ya, presiden sepertinya menunjuk Pak Pratikno, Menko PMK untuk menjadi dalam konteks leadership in crisis ini mendapatkan otoritas kayak dulu Pak Luhut kali ya kalau di Satgas. Kalau menurut lu gimana? Dengan segala hormat, nilai Pak Pratik nih misalnya konteks dalam sebagai leadership in crisis at least ya secara otoritas diberikan sama presiden. What do you think? Dengan segala hormat ya menurut saya kalau dibandingkan Pak Pratik dengan Pak Luhut ketika melakukan sebuah quick response beda jauh. Gitu. Pak Pratik tentunya beliau mungkin selama ini kan dikenal sebagai sosok pengambil keputusan di balik layar ya. Selama ini di pemerintahan yang sebelumnya gitu loh. Dan ketika menghadapi situasi yang krisis begini, menurut saya bukan hanya Pak Pratik sih, tapi banyak orang pasti akan juga grogi, bos, gitu, nervous, pasti gitu. lah, ya. Pasti, gitu. Makanya dalam studi kebijakan publik, crisis management atau leadership in crisis management itu menjadi sangat penting untuk elaborasi lebih lanjut dan diimplementasikan dalam negara yang rentan bencana seperti Indonesia. Kenapa menurut lu Pak Luhut punya portofolio yang at least bisa kita jadikan rujukan dalam pengelolaan leadership ini krisis dalam konteks bencana, pandemi yang susah-susah lah. Biasanya memang begini, umumnya penilaian lu gimana? Umumnya biasanya orang yang punya background militer itu pasti punya sensitivitas dan punya kemampuan untuk melakukan respon secara cepat gitu jika ada krisis yang terjadi gitu. Tapi meskipun demikian tidak di semua orang di tentara yang juga bisa punya kemampuan yang seperti itu juga. Luhut bin Sarpanjaitan menurut saya adalah satu dari sedikit orang di TNI gitu ya, yang memang memiliki kemampuan cepat untuk bisa merespon. Dan itu yang banyak membantu Jokowi sebenarnya ketika jadi presiden. Ya, karena kepala BNPB sekarang kan juga tentara, bos. Kepala BNPB sekarang adalah mantan Sesmil, Sesmilnya era Presiden Jokowi ya. Dia jenderal juga, General artinya juga. spek sama dong sama Pak Luhut tuh. Kalau lu bilang konteksnya Nah, pertentaraan. makanya tadi saya sampaikan di internal TNI juga tidak semuanya juga punya kapasitas seperti Jenderal Luhut. Seperti Jenderal Luhut. Jadi Jenderal Luhut ini sebenarnya bisa dikatakan memang satu dari sedikit ya, a view good man, ya. A view good man yang memang punya kemampuan seperti itu. Tapi Pak Luhut ini juga kita nggak bisa bersandar hanya pada sosok. Kemampuan seperti Pak Luhut itu harus bisa ditransformasikan menjadi sebuah kemampuan institusi, kelembagaan dan kolektif. Jadi SOP, jadi sistem, gitu. Dan memang harus dicari orang-orang seperti ini. Gak bisa Superman ya? Gak bisa Superman, tapi harus jadi super team. Nah itu yang menurut saya sekarang yang ingin dibangun ya di era Presiden Prabowo hari ini. Jadi untuk memastikan regenerasi berlangsung. Lalu kemudian pendekatannya tidak hanya semata-mata individual capacity, tapi juga adalah institutional capacity, merespon berbagai situasi. Jadi kita harus menghindari situasi di mana negara bersandar hanya pada kemampuan satu orang yang memang punya kapasitas keren.
gitu. Oke, ini kalau Pak Luhut denger wawancara kita, dia bilang, Senang. Dem, ku taunya aku diumbang sama kau, tapi aku sur juga. Mungkin beliau ngomong gitu. Begitu. Nah menurut saya harus ada nih di era pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo yang juga punya kemampuan seperti itu. Bisa Pak Safri, ya kan, sebagai Menhan sekarang. Atau Pak Zulhas misalnya. Atau Pak Zulhas, karena memang dia punya relevansi di situ sebagai Menko Pangan. Nah, dan pangan ini memang punya isu besar di dalam konteks bencana hari ini. Berarti poin nomor 2 terpenuhi. Kan lu bilang nomor 1 fast respon. Pas telepon. Yang kedua relevansi portfolio. Dia punya relevansi di sana. Jadi kita publik harus justru melihat itu gitu. Nah pertanyaannya kenapa hari ini di sosial media, di ruang publik yang dibicarakan soal gimmickal. Nah saya melihat itu lebih pada isu politis di sana gitu. Jangan-jangan 2025 akhir ini jelang 2026 bau-bau pemilu atau pilpres 2029 sudah muncul gitu. Tapi kan kita tidak hendak melihat ke sana. Dan saya pikir tidak hendak melihat ke sana, gimana lu yang buka? Gue yang nggak tahu. Hah, ada politik. ya bisa aja. Karena lagi-lagi tidak berada dalam ruang hampa. Gitu kan. Ada orang melihat ini adalah bagaimana itu making meaning making politics. Meaning making Jadi politics siapa juga yang ya. bisa Monggo kemudian aja kan. Iya, ada yang bisa mampu secara cerdas dan cermat mengklaim bahwa isu ini dia yang kemudian menghandle-nya dan kemudian dia akan memberikan solusi konkret. Kalau berhasil, ya kalau gagal, flop, ya kan. Ya, wassalam. Ya, yang penting kan tadi masuk ke poin 3. Betul. Ada maslahatnya nggak? Ada manfaatnya nggak? Nah, kalau kita lihat bagaimana bantuan-bantuan awal itu kan memang dilakukan secara personal ini, individu-individu yang memang memiliki kemampuan untuk bisa memobilisasi bantuan. Saya pikir itu sudah sesuatu yang cukup bagus gitu lah ya, dan itu menunjukkan respon negara juga tidak diam, tidak pause gitu, tidak delay. Itu menurut saya juga sangat relevan gitu. Nah, kalau kita perhatikan justru yang dibutuhkan itu lagi-lagi oleh publik ini juga evaluasi bagaimana penanganan di fase pertama ini. Jadi pemerintah dalam ini Presiden Prabowo itu juga harus saran saya ya untuk menghindari the absence of the authority itu kalau itu harus ada semacam satgas untuk membackup BNPB atau koordinasi paling tidak dari Menko-Menko yang ada. Ya kan, untuk bisa mengakselerasi bantuan secara cepat jika memang kita tidak mau menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional. Jadi ada semacam koordinasi dari para Menko sehingga pendekatannya lebih kelembagaan ketimbang personalisasi atau katakanlah anggapan atau tudingan ini menjadi riding the wave gitu loh. Jadi masing-masing orang, jadi masing-masing sirkus personal maksud betul, masing-masing political actor seolah mengambil momentum di sini. Nah, pendekatannya kelembagaan. Dan saya pikir itu biasa kok. Jadi dalam berbagai fase di negara-negara besar sekalipun yang canggih lah kita anggap dalam merespon bencana, juga mereka selalu dalam fase pertama selalu menghadapi tadi saya sampaikan, ada di situ ada posisi delay of authority, which is itu nggak masalah gitu. Karena kan harus membaca situasi yang kerusakan yang sangat parah ini gitu. Tapi ada evaluasi yang lalu kemudian membangun sebuah pendekatan yang sifatnya lebih kelembagaan. Dan bisa juga sifatnya ad hoc aja gitu. Kalau untuk membantu yang sifatnya lebih long term ini atau medium term ini adalah BNPB. Jadi satgas yang terdiri dari Menko-Menko ini itu kemudian membackup BNPB dan kepala-kepala daerah gitu. Di situ juga ada TNI, di situ juga ada Kemenhan, di situ juga ada kepolisian. Gitu. Jadi kalau balik ke Pak Zulhas, 3 elemen yang tadi lu bilang hampir semuanya sebenarnya terpenuhi secara substansi ya. Iya. Oke. Kalau ada riak-riak dan itu residu. Nah, bisa residu ini kan kadang-kadang bisa kita langsung dibuang, bisa juga orang lihat, wih, ampas kopi ini bisa kita jadikan apa nih kan? Bisa kita bikin kopi lagi. Betul. Atau kita bisa bikin pewangi kalau ada supaya wangi kopi. Nah, berarti kan ada yang memanfaatkan residu dan ampas ini. Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Dikembangkan ini. Yang pertama. Masuk. Kalau nanya siapa, gue tahu pasti lu menghindar. Meskipun mungkin lu tahu. Tapi gini, apa tujuannya memanfaatkan ampas kopi ini untuk mendowngrade misalnya Pak Zulhas tadi yang kalau kita bicara targetnya ya. Apa kepentingannya dan orang kriteria pihak-pihak seperti apa yang punya kepentingan untuk mendowngrade
gitu. Pak Zulhas. Ini konteks politik ya, kita nggak Oke. bicara pro atau enggak, suka Iya. apa enggak sama Pak Zulhas itu. Oke. Ini bicara analisa politik. Menurut lu gimana? Lagi-lagi pertama balik kepada rumus tadi bahwa panggung publik ini tidak berada dalam ruang hampa. Jadi setiap orang akan bisa mengklaim, bisa memaknai situasi yang terjadi untuk kepentingan dirinya. Gitu. Jadi tidak ada yang steril di situ. Sehingga yang kita lihat adalah manfaatnya. Jadi supaya kita tidak tersandera oleh berbagai kalkulasi pertarungan elit. Nah, berarti kita masuk bahwa emang ada pertarungan. Pasti karena tidak berada dalam ruang hampa. Seperti saya sampaikan tadi, jangan-jangan ini proyeksi pemilu dan Pilpres 2009 sudah diawali di 2026. Gitu. Ketika ada sebuah event besar ya yang kemudian itu sangat terkoneksi dengan heart and mind publik gitu. Yaitu? Dan menjadi atensi ya situasi bencana hari ini. Dan itu tidak terhindarkan. Ada ini ya platformnya, ada Iya. substratnya ya. Jadi dalam sini kita harus sebagai publik yang mencoba atau sebagai warga negara yang bijaksana yang sudah melewati berbagai proses politik yang terjadi di Republik ini ya dalam berbagai dramaturginya Iya. mulai dari macam-macam lah ya Lu sampai tahu lah. cebong kampret dan seterusnya. Iya. Jadi yang harus kita lihat adalah jangan sampai kita juga itu terjebak dari gendangnya pertarungan para elit ini. Publik Oke. itu yang harus dilihat adalah bagaimana kebermanfaatannya. Sampai nggak itu barang-barang bantuan itu kepada masyarakat dengan dan memberikan solusi nggak di bawah. Oke. Jadi ada dua domain sebenarnya. Ini ada dua game. Satu game elit, satu game real di masyarakat. Oke. Nah kalau game elit ini siapapun bisa memaknai dan kita nggak masalah kan mereka politisi kok. Iya. Mereka Dan aktor-aktor politik. bagaimana memanfaatkan ampas kopi ini? Ampas kopi ini. Kalau yang manfaat kan ini Jelas. bagaimana air kopinya Betul. kan kita nikmati kan. nah, Tapi dari- ngomong-ngomong boleh nih, lu mau kopi nggak? Boleh. Boleh minta 2 ya kopi. Nah, dari segi governance-nya presiden itu atau pemerintah hari ini pemangku kekuasaan itu mengambil ampasnya itu untuk melakukan evaluasi gitu. Bagaimana Evaluasi lebih dini. evaluasi tahap awal, Oh, tahap gitu. awal. Bagaimana efektivitas penanggulangan bencana ini gitu. Nah, tapi kalau dalam konteks political struggle, ya ampas ini tentunya akan menjadi penggorengan dari berbagai kekuatan politik yang bertarung atau menginginkan akan eksis nantinya di dalam Pilpres mendatang gitu. Dan itu menurut saya juga lagi-lagi kita sebagai warga negara yang cerdas kita bilang ya menurut saya itu sesuatu yang sangat masuk akal. Memang panggungnya namanya panggung politik. Iya, lu bilang tadi ya necessity, keniscayaannya Keniscayaan begitu, Suka gitu. gak suka, Suka nggak suka. lu sadar gak sadar, Betul. lu itu akan Ada sosial kontes di sana, akan ada political kontes di sana, gitu. Gimana cara kita mengidentifikasi bahwa ini memang digoreng untuk politik? Identifikasi lu untuk kasus inilah Kalau saya melihatnya terkait dengan penggorengan politik itu gimana? penggorengan politik itu beginilah, kita kan melihat bahwa gimana ya, dalam konfigurasi politik nasional yang sangat fragmented seperti hari ini, itu tentunya spekulasi-spekulasi atau opportunity itu akan muncul dengan sendirinya. Bisa dibuat, bisa muncul dengan sendiri, bisa given gitu. Karena kalau kita perhatikan hari ini kan, kalau kita bicara polarisasi politik itu kita nggak bisa bantah lagi kan, itu terjadi dan publik bisa melihat gitu loh di media sosial. Ada pro kontra, ada kubu X, ada kubu Y, juga ada. Tentunya orang akan berpikir melihat bagaimana proyeksi Pilpres mendatang gitu. Siapa kan akan menjadi, apakah Prabowo masih tetap bersama Gibran misalnya, atau mungkin Prabowo akan bersama dengan yang lain misalnya, atau siapa yang akan berkontes untuk menjadi capres yang menantang Prabowo misalnya. Karena kita kan rejimnya rejim pemilu demokratis, right? Jadi saya pikir ini juga akan memunculkan sebuah konfigurasi yang akan sedari awal akan terjadi gitu. Itu inevitable. Jadi konfigurasinya sudah mulai bukan terlihat tapi dibentuk terbentuk dan momentumnya lagi-lagi kalau kita percaya tadi penelitian dari teman-teman tadi itu dalam buku Leadership in Crisis Management itu tidak terhindarkan. Aktor-aktor politik akan mencoba untuk mengambil makna. Saya nggak bilang menunggangi, tapi mengambil makna dari situasi yang terjadi untuk kepentingan siapa? Bahasa Surabaya menunggangi. Untuk political gain Iya. dari masing-masing. Karena apa? Karena mereka memang aktor-aktor politik, Keniscayaan. legitimate. Keniscayaannya begitu. Betul. Gitu. Jadi mereka tentunya akan, karena politik itu bro mencoba apa? Mencoba untuk merebut heart and mind, dukungan publik, kepercayaan publik. Iya. Gitu. Dan itu dilakukan secara apa? Baik itu secara visual maupun invisual. Nah dalam iklim kompetisi politik ya itu ya mereka berkompetisi untuk Di era new media memperebutkan heart and mind dari publik. Gitu. Nah makanya kita jangan tersesat dalam situasi yang seperti itu, which is itu isunya sangat elitis. Maka rakyat yang harus kita lihat, publik yang harus kita lihat adalah
korban yang terdampak atau daerah yang terdampak itu mendapatkan bantuan yang semestinya apa tidak. Terbantu apa enggak? Nah, bagi pemerintah apa institusinya kepentingannya? Dia pastikan bahwa ini memang menteri-menterinya kerja apa tidak, institusi di bawahnya kepala daerah, aparat negara itu memang bekerja nggak untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana itu berjalan baik. Aktor-aktor yang bekerja silakan melakukan PRing sesuai dengan Which is kapasitas. tidak terhindarkan, embedded. Iya. Anda sebagai pejabat negara tadi saya sampaikan, media pasti akan menyoroti Anda. Gitu, apa yang Anda lakukan? Nggak bisa tuh, kadang-kadang dalam politik agak kurang relevan ya, bantu tangan kanan tangan kiri nggak boleh tahu itu kadang-kadang. Betul. Kadang-kadang nggak bisa ya. Nggak bisa gitu. Sama lah ketika dulu Jokowi ketika menjadi gubernur ya kan turun ke gorong-gorong gitu kan. Ya kan itu kan situ tuh kayaknya tuh enggak. Tipis-tipis lah. dulu tipis-tipis. Nah itu kan juga sebenarnya untuk mencari simpati publik itu tidak bisa terhindarkan. Iya. Bagi yang Perkara itu engineering atau spontanitas atau apa ya, well itu sudah embedded tadi ya. sudah embedded dan sudah menjadi barang publik, bro. Gitu, dan itu bagi pendukungnya akan menjustifikasi, Oke. bagi pembencinya itu akan tentunya menolak dan melakukan kontra terhadap hal tersebut. Ini kopinya datang. Ya ini Nanang orang Ngawi mas. Ngawi. Lu gimana melihat Ngawi ini dalam Jawa Timur. peta politik antropologi Jawa Timur gimana? Ngawi itu penting. Ngawi itu prinsipnya adalah awi-awi, bambu. Beda sama beringin. Kalau beringin ada badai tumbang. Kalau bambu dia bisa fleksibel, adaptif. Cocok lu belajar ke Tiongkok lu karena Mengingatkan pada siapa itu? Udahlah jangan terlalu detail. Kasihan ya kan. Menikmati pensiun. Seharusnya begitu. Iya ya. Oke. Oh, jadi memang itu keniscayaan yang tidak terhindarkan gitu ya. Tapi siapa yang paling Setiap event akan dioptimalisasi untuk sebuah political gain. termasuk Bagi baik aktor. baik upgrading Ya. atau downgrading. Downgrading. Dan itu akan ada Gitu kan, kontestasi. aku di upgrade, lawanku tak downgrade. Iya. Gitu kan Iya. logic politiknya kan gitu. Sebenarnya bisa menggunakan jurus tadi kita diskusi. Fastabikul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Semestinya ini menjadi arena yang justru jangan downgrade, upgrade. Tapi semua orang mencoba untuk perform. Oh, kompetisi kebaikan. Kompetisi nih berarti. kebaikan. Oh. Karena ukurannya 3 tadi. Gitu loh. Sorry, ukurannya adalah impactful apa tidak. Iya. Poin ketiga tadi. Poin ketiga. Maslahatnya diterima apa enggak? Baru ya tadi tarik yang kedua, dia legitimate enggak, Oke. sehingga kemudian tidak memunculkan sebuah fitnah politik dan tudingan-tudingan yang irrelevan. Iya. Gitu. Sehingga pentingnya kata presiden tadi adalah tolong yang punya portfolio dan relevansi. Tapi by the way gini bro. Kan Pak Zul kalau bicara misalnya downgrading apa nih untuk kandidasi 2029, gua rasa gue belum menemukan pernyataan Pak Zulhas yang mau maju di 2029. So kenapa harus dia yang di downgrading? Ibaratnya kalau dibicara politik ya, kenapa kagak yang misalnya ya, Mas Gibran mungkin maju lagi. Iya. Kenapa nggak Mas Ahaye mau maju lagi? Iya. Caimin punya red portfolio untuk pernah maju. Ingin maju lagi. Ingin maju lagi kan? Siapapun. Atau Pak Prabowo yang jelas akan maju di 2 periode Iya, misalnya. Kenapa nggak itu? Kenapa harus Pak Zulhas yang memang notabene gue nggak menemukan ya dokumen-dokumen publik Pak Zulhas mau jadi Justru kalau menurut kandidat. saya malah kalau lihat dari opportunity, Zulhas ini kan dari partai kecil ya. Justru kalau bicara opportunity, well, partai menengah lah. ya maaf, partai menengah ya. Iya, Partai kalau partai menengah. kecil nggak lulus threshold. Enggak dibanding sama Iya. dibanding sama partai-partai gigan. Iya, Ya ini kan? partai kecil di parlemen. Di parlemen, Ya, gitu. nomor 2 dan ya betul. Nah, Demokrat paling bawah ya. Betul. Terus PAN, oke. Ya, dan kita juga lihat justru opportunity-nya kan menurut saya juga kalau bicara tentang value of competitiveness-nya kan tentu relatif tidak menguat dibanding aktor-aktor yang lain ya, calon-calon lain. Iya, Tapi kenapa jadi kalau ancaman? dianggap Zulhas sebagai sebuah potensial aktor yang muncul nanti itu relevan menurut saya. Kenapa? Karena dia adalah ketua umum partai dan dia mewakili medium partai tengah ya, yang menurut saya sangat strategik di situ. Dan pertarungannya kan juga tidak hanya semata-mata pertarungan antara partai-partai penguasa pada papan atas, tapi juga pada papan tengah. Gitu. Dan itu juga menjadi luar biasa. Tapi kalau kita perhatikan bahwa hari-hari ini maka para orang-orang yang memiliki potensi atau prospek kuat untuk bermain di Pilpres 2029, menurut saya
nama-nama yang Anda sebut tadi itu pasti akan ada diperbincangkan karena masing-masing punya value, masing-masing punya kekuatan ya yang otentik di situ untuk kemudian berbicara dan berperan di Pilpres 2009 atau 2009. Tapi kalau ditanya kenapa Julhas, nah ini saya melihatnya unfortunate situation aja sebenarnya, gitu. Ini yang memang situasi yang membuat ya ini apa ya? Shit happens. Shit happens. Ya kalau mau dibilang apes ya apes. Ya bisa jadi begitu gitu loh. Dan itu dan juga yang harus dilihat bahwa yang tadi lu bilang bro. Jadi namanya sebuah action itu kan tentu ada potensi keplesetnya, ada potensi sukses apa tidaknya gitu. Nah, saya tidak ingin melihat bahwa lagi-lagi saya ingin mengajak publik justru kita jangan disibukkan disandera sama pembahasan yang modelnya kayak begitu, ada konten di AI lagi, ada kayaknya kita tuh diarahkan untuk seolah publik tuh untuk membenci sesuatu gitu loh. Tapi itu konsisten terjadi dari drama politik yang lalu-lalu gitu. Dan kita capek dengan itu, political fatigue di publik dibodohi dengan model-model seperti ini, itu tidak mendidik. Yang kita harus lihat bagaimana lagi-lagi peran negara itu sampai enggak, dia perform enggak, dia fulfill enggak untuk memenuhi kewajibannya dalam konteks penanggulangan bencana ya. Tapi lu sebagai dokter. Enggak. Bukan dokter nih. Dokter yang mau menganamnesa situasi penyakit di tubuh orang. Iya. Lu lihat ini memang political engineering. Kalau saya melihat begitu, pertama ada mobilisasi buzzer. Lalu kemudian ada beberapa akun-akun yang identik dengan poros politik tertentu. Gitu. Dan itu kan bisa terbaca, bro, dari kalau kita yang paham digital media. Gua nggak terlalu paham tuh. Nah itu kita akan lihat, dan juga kalau saya kadang-kadang melihat karena saya antropolog, saya melihat dari isu yang berkembang. Jadi itu akan bisa menjadi penanda atau signifier dari isu yang sesungguhnya sedang dikontes apa, gitu. Logiknya gini, Mas Don. Pak Prabowo kan merangkul semua. Gue hampir nggak menemukan ada kekuatan politik yang tidak dirangkul dan tidak bersepakat setuju dengan Pak Prabowo. Bahkan PD Perjuangan, at least dari dokumen Kongres terakhir di Bali, keputusannya apa? Mendukung Pak Prabowo kan? Setelah Hasto dapat amnesti. Tapi artinya kan hampir nggak ada yang tidak mendukung. Nah, ini artinya quote unquote nih kalau lu lihat ada kekuatan politik, afiliasi ini pertarungan gini-gini. papan tengah, bos. Iya, maksud gue ini berarti bertarung di tubuhnya Pak Prabowo sendiri dong. Oh pasti. Gitu. Di dalam rumahnya Pak Prabowo sendiri udah bertarung nih orang-orang. Itu kan terjadi juga di era Jokowi. Hah? Di periode kedua Jokowi terjadi pertarungan papan tengah untuk memastikan semuanya untuk hendak mengambil legitimasi Pak Jokowi kan. Jadi kalau pertarungannya itu lebih pada dari pemain-pemain level tengah, jadi bukan pada level elit atas. Yang berebut si paling Jokowi, yang paling direstui Jokowi gitu dulu ya. Iya. Jadi kemarin itu kan pertarungan antar adipati, gitu. Kalau kita meminjam politik keraton, jadi pertarungan antara adipati, gitu. Nah, tapi kan ada masanya gini, Mas Don. Di politiknya Pak Jokowi kan juga aku dan kamu kan kita berbeda. Kayak Pak Jokowi dan Pak Prabowo di periode awal 2014, 2019 kan. Aku di sini, kamu di sana. Pak Jokowi di sini, Anies Baswedan di sana. Cebong kampret lah. Polarisasi. Pancasila, tidak Pancasila dianggap merah putih gitu. atau bukan lah. Merah putih atau bukan. Kan enak nih. Sangliannya kelihatan. Betul. Barang ini jadi kayak kita masukin ruangan sama-sama keluarga, ditutup mata, kita baku pukul. Jadi begini kalau dalam konteks manajemen politik. Berarti tunggu, bentar. Berarti ada gini. Berarti tuan rumahnya satu nggak tahu, dua mungkin nggak peduli, ketiga nggak peduli, atau nggak mampu mengatasi. Tuan rumahnya siapa sih maksudnya? Ya kepala keluarganya. Siapa kepala keluarganya? Ya presiden. Iya nggak, ini logis normal aja Mas. Kan di tubuh keluarga nih. Kalau anak lu 4, baku pukul ada anak lu, kan nggak mungkin lu nggak tahu. Pertama, lu bisa nggak tahu. Yang kedua, lu bisa nggak mampu mengatasi. Atau dibiarkan. Iya, atau lu sengaja membiarkan. Itu semuanya dalam studi-studi political science, bos. Itu banyak cara seorang presiden untuk bisa memastikan bahwa anak-anak buahnya kerja dengan baik. Itu satu hal. Tapi itu belum kita bahas sekarang. Nanti, maksudnya kita bahas nanti aja tuh. Tapi yang pertama menurut saya, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang adalah bahwa namanya rivalitas politik itu dalam sebuah konteks baik itu even mau negara demokrasi atau
otoritarian sekalipun tetap namanya rivalitas politik ada. Di zamannya Pak Harto aja itu terjadi, Bos. Oke. Antara faksi Beni, faksi Icmi itu terjadi Ya, rivalitas ya, ya. dan Dari mulai Ali Murtopo sama Malari, sama siapa Sumitro, ya kan? Sumitro, Jenderal Sumitro gitu. Lalu kemudian ada Ali Murtopo, faksi sipil intelijen dengan faksi tentara bertarung iya, dan kemudian menghasilkan 3 orang ya. Beni Murdani, Sudarmono dan Habibie. Nah, mereka juga berkonflik satu sama lain. Akhirnya kemudian jadi konflik gitu. Iya. Jadi itu sebenarnya adalah memang kalau kita perhatikan apakah itu terjadi secara tidak disengaja atau sengaja itu keduanya. Dan bagi seorang pemimpin model Pak Harto waktu itu, dia memastikan bahwa bagaimana level tengah ini bertarung sehingga itu tetap juga akan menguntungkan positioningnya dia sebenarnya. Berarti dari political secara security. sadar Presiden Soeharto mengelola itu. Itu namanya adalah conflict management. You are right. Dan itu dilakukan. Pak Prabowo juga kayak gitu menurut lo. Nanti Saya- kalau kita bahas di situ. Saya tidak melihat Pak. Karena ini anak-anak ini kalau lu anggap semua kekuatan Begini. politik di bawah dia, Begini. berarti ini kan anak-anak yang Kalau lagi kita lihat dari baku tempur. Pak Prabowo sekarang dibanding Pak Jokowi, karena zaman Pak Jokowi kan era era cebong kampret dan ada pertarungan antar adipati yang meskipun terjadi secara very smooth. Ya. Betul. Dulu kita perhatikan ada Erik lah di situ, ada siapa? Erlangga, Erlangga, ada macam-macam lah. Everybody yang kemudian Iya. mencoba untuk ada Pak Luhut Teknik- dengan Bahlil, ada Pak Luhut, ada kadang-kadang Bahlil betul. dengan Erik, benar, ya kan? benar. Nah, kalau di era Pak Prabowo ini saya melihat bahwa kecenderungan Pak Prabowo ini itu ingin melakukan lebur dening Pangastuti. Dia ingin mencoba untuk menyatukan semua polarisasi. Jadi Pak Prabowo hari ini yang kita lihat sebenarnya bukan politisi bagi saya ya. Untuk tahap awal ini melihat dia. Saya melihat dia sebagai seorang empu, seorang Brahman yang memang berorientasi pada persatuan dan tentara yang punya background seorang pemimpin politik yang punya background tentara, orientasinya adalah bukan konflik manajemen yang sifatnya polaritatif, tapi sifatnya adalah mempersatukan. Oke. Gitu loh. Dan Jadi, menciptakan kompetisi yang terukur. Nah, sekarang pertanyaannya apakah Pak Prabowo memahami bahwa di internal itu ada kompetisi? Menurut saya dia paham. Itu terjadi di Partai Gerindra. Itu terjadi dalam era-era politik yang dia tahu. Prabowo ini Antar orang yang faksi ya? antar faksi hidup di sejak zaman eranya Bung Karno, bro. Betul. Sampai eranya Jokowi dan sekarang dia menjadi presiden. Dan dia- he knows about politics very well. Iya, dia belajar, dia menyaksikan, Dia menyaksikan, dan terlibat. dia terlibat, betul. Dia juga menjadi korban kadang-kadang. Betul ya, Gitu. gue ingat ketika di bukunya Opung Panda ketika Pak Prabowo tiba-tiba mengumpulkan assembly di army Betul. untuk bilang karena ada laporan Pak Beni Iya. mau kudeta Pak Harto, Betul. kemudian ditahan sama Jenderal Betul. Pak Luhut dan Iya. Pak Sintong misalnya kan. Jadi Pak Prabowo sini kalau menurut saya tidak mengharamkan yang namanya ada kompetisi gitu loh di antara orang-orang yang memang dia percaya nantinya memang ya siapa tahu mereka-mereka ini akan melanjutkan kepemimpinan gitu. Jadi dia tidak menutup spektrum kompetisi. Jadi cuma ya itu tadi gitu. Ada situasi unfortunate. Nah, tinggal siapa yang kemudian bisa memaknai, mengklaim situasi itu buruk atau baik. Oke. Nah, disitulah ada kontestasi politik dan sosial tadi. Jadi welcome to the ini ya. Sekarang berarti udah bisa nih masuk nih tahapan politik nih atau kompetisi politik udah welcome nih. Padahal ini 2026, ini mestinya adalah momentum di mana pemerintah itu memastikan deliverable-nya itu betul-betul sampai kepada berbagai program-program pemerintah sampai dengan baik kepada masyarakat. 2026. Harusnya mood governing. Multi governing 2027 udah masuk tahapan pemilu. Nah ini lebih early dong berarti nih. Kalau Ini menurut lu ini nih, kan early. lu bilang nih start engine-nya ketika bencana jadi substrat dan platform masuk barang barang ini. Start from early banget. Very early. Dan kita Harusnya govern nih. harusnya ini govern fokus pemerintah 2026 gitu. Nah, jadi ini yang menarik gitu. Dan ini penting bagi menurut saya presiden juga untuk melakukan konsolidasi dan rekonsolidasi pemerintahannya. Diawali dengan Bisa bahaya dong. bagaimana ini benar-benar penanganan bencana adalah quick win bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program-program untuk penanggulangan bencana ini bisa berjalan baik. Oke. Mas Dimas Oki Nugroho, kita udah minimal udah dapat perspektif. Buat Anda yang siapa itu maksud itu yang siapa Mas? Udahlah ya kan, jangan bisa semua dikatakan secara gamblang. Betul. Coba Anda Pasti ada isu politik di situ gitu, dan itu bagi publik harus sadar melihat gitu. Yang paling penting bagi kita adalah memastikan tadi itu bahwa program-program penanggulangan bencana itu bisa tersalurkan dan para korban itu betul-betul dipenuhi kebutuhannya di sana. fokus di situ. Fokus di situ. Biarkan para elit ini memperebutkan ampas dan ampas ini mau di apa ini terserah. Terserah karena tidak terhindarkan. Ya. Itu inevitable. Oke. Gitu. Oke, Mas Dimas Kamsyah. Thank you. Thank you.